warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di channel YouTube MTSN 3 TV ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Abah bersama 3 orang mahasiswa. Dari mana nih? Nanti kita akan perkenalan, dan kebetulan kemarin hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 mereka telah diterima. Mereka adalah PPL dari STAI Riyadul Jannah Jalan Cagak Subang. Kita akan ngobrol, dan acara ini disponsori oleh minuman nih, ada yang baru, minuman Blue Cup namanya, yaitu A.A. Fahri dari pesantren Nurul Iman Cisala. Gitu. Pemirsa, kita akan ngobrol pertama nih dari yang di kopiah hitam yang ganteng kalem nih. Siapa namanya? Ya, saya Sandi Suara. Silakan perkenalan di sini, nama, alamat, status, dan posisi di PPS sebagai apa? Silakan. Ya, pertama perkenalkan, saya Sandi Suara. Kebetulan saya tinggal di Cisalak. Ya. Kemudian qadarullah saya di PPL ini dipercaya sebagai ketua kelompok. Ya. Adapun anggotanya yaitu berjumlah 10 orang. Orang ya? Ya. Siapa aja itu? Ya, ada di sini ada Teh Gali, Ya. kemudian ada Teh Sherlyn, Terus? kemudian ada yang sekarang lagi mengajar yaitu ada Teh Imei, ada Teh Mimin, ada Teh Ayu, kemudian ada Aolin, kemudian ada Teh Mira, dan siapa lagi ya? Oh ya, satu lagi yaitu Teh Indah. Oke. Kemudian Gali dari mana? Nama, jelaskan. Ya, Sa- nama saya Gali Dewi Utami. Saya tinggal di Kasamalang, tepatnya di Kampung Leles, Ya. dekat dengan sekolah. Ya. Status nih? Status belum Mahasiswa. menikah. Ya, mahasiswa belum menikah. Kebetulan Gali alumni ya? Ya, alumni. Tahun berapa tuh ke sini? Tahun 2015. Baik. Terus yang terakhir nih? Nama saya Anggi Sherlyn, biasa dipanggil Sherlyn. Alamat saya dari Kasamalang. Oke. Saya PPL di sini sebagai sekretaris, kemudian mengambil mata pelajaran akidah akhlak. Alumni juga ya? Ya, alumni. Alhamdulillah. Baik pemirsa, nih Sandi. Oh kan iya, kita Pak, tadi ada PPL. yang ketinggalan, Apa Mas, nih? status ya? Iya, Status apa penting tuh? ya? Oh iya. Udah nikah ya? Kebetulan saya belum. Makanya doanya dari semuanya. Amin, amin, amin. Oke, jadi Sandi ini ketua PPL belum nikah. Begini, Bang Sandi ini, Ya. maksud tujuan diadakan PPL di MTS Jati Subang ini apa? Oh. Jadi gini kan, sejauh ini kita itu di kampus itu duduk di bangku perkuliahan. Ya. Yang kita pelajari itu hanya baru sebatas teori saja. Nah, dari situlah kampus itu mewajibkan para mahasiswa itu untuk melakukan PPL, yaitu praktik pengalaman lapangan. Untuk apa? Untuk mencari pengalaman di lapangan, karena teori itu tidak semudah pengamalan. Oke, betul. Iya. Terus bidang apa saja yang fokus di PPL nih? Mata pelajaran apa? Oh, ini terfokus pada rumpun PAI saja. Ya, apa saja tuh? Ya, yaitu ada Al-Quran Hadis, Ya. kemudian akidah akhlak, kemudian fikih, dan yang terakhir yaitu SKI. Itu. Jadi ada 4 rumpun PAI. Ya, dari 10 orang gitu ya. Ya, dari 10 orang itu. Lama PPL di sini sampai kapan tuh? Lamanya PPL di sini tuh kami kurang lebih 2 bulan ya, untuk 8 pertemuan dikurangi dengan ujian-ujian tuh 6 pertemuan di setiap kelas. Oke. Terus Bang Sandi nggak megang pelajaran apa? Saya megang pelajaran fikih. Gali? Saya juga fikih kelas 8, kelas 9. Inselin? Saya pegang akidah akhlak. Tidak Allah. Nah, berarti sebagian yang lain dibagikan ya? Ya, dibagikan. Betul. Terus begini, keselin dulu nih. Latar belakang pengalaman pribadi dari, kan alumni nih ya, mulai keluar di sini, melanjutkan kemana sehingga bisa di kuliah di STAI Riyadul Jannah. Gimana nih pengalamannya? Sherlyn lulus di MTSN 3 Subang itu tahun 2017, kemudian dilanjut ke SMK Bina Taruna. Kalau Gali di sini alumni tahun berapa? Alumni tahun 2015. Jadi kakak kelas ya? Ya, Terus kemana tuh pengalamannya? Setelah lulus dari sini, lanjutnya ke SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Kemudian pesantren setahun. Waduh, bayar. Ya. Habis itu daftar kuliah, Iya. tapi belum ada rezeki. Setahun lagi diam di rumah membantu orang tua aja. Kerja gitu ya? Ada pengalaman kerja cuman berapa bulan doang. Ya, beberapa bulan aja. Kemudian masuk ke kampus STAI Riyadul Jannah. Mas Andi gimana pengalamannya? Kalau saya Mengesankan?
atau mengasihkan atau menyedihkan gimana? Oh, tidak menyenangkan. Oh, terus gimana? Jelaskan. Dulu lulus dari Sanawai itu tahun 2014. Ya. Kemudian setelah itu melanjutkan ke Madrasah Aliyah yang di Cisalak. Salah. Kemudian bersering berjalannya waktu, kemudian lulus pada tahun 2017. Nah, dari situ tidak langsung melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, melainkan Ada jeda dulu ya? Ya, dijeda dulu untuk ya tidak langsung melanjutkan gitu. Jeda kurang lebih 2 tahun, kemudian masuk ke STI Rajujan. Katanya mengajar ini santri ini. Oh iya, insya Gimana tuh? Allah. Ya, jadi selama itu, jadi sejak dari jenjang aliyah itu saya tinggal di pondok pesantren. Dari mana? Pesantren Nurul Iman yang letaknya di Jalan Sukamenat. Yang punya Pak Kepala katanya? Ya, kebetulan yang pengasuhnya itu Pengasuh. adalah Kepala MTS MTSN Negeri 3 Subang. Bagus sekali. Baik, Sherlyn. Baik, udah tadi ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang nih hal yang paling mengesankan tapi sulit. Nih ke Anggi bagaimana tuh? Pasti ada lah. Ada suka, ada duka, ada susah, ada senang, ada nangis, ada tawa. Nah, pengalaman hidup di kehidupan sehari-hari atau di perkuliahan apa tuh? Gimana? Kalau Sherlyn sih, menurut Sherlyn, hal yang paling sulit itu ketika ingin memotivasi diri sendiri. Karena contoh, misalkan ada suatu kejadian yang terjadi pada orang lain, di titik itu Sherlyn bisa ngasih solusi, bisa ngasih pencerahan. Kamu tuh harus gini supaya jadi apa ya, bisa menyelesaikan persoalan itu. Tapi sulitnya itu ketika hal tersebut terjadi pada diri Sherlyn sendiri. Bahkan jangankan solusi, apa aja yang harus Sherlyn lakuin itu nggak ada gitu waktu. Ya mungkin itu aja. Ada solusi nggak sekarang? Ada ya? Ada, alhamdulillah ada. Seiring berjalannya waktu, Alhamdulillah, pelan-pelan iya. Pasti. bisa menyesuaikan dengan lingkungan ada. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu Gali. Gali gimana? Buat Gali sih yang paling sulit ya Pak. Paling sulit itu untuk istiqomah ya. Maksudnya istiqomah itu dalam hal misalkan ya untuk melakukan hal yang sudah dipelajari seperti di pesantren, di pengajian itu kadang masih ada aja yang belum bisa diamalkan dan dijalankan gitu. Untuk di perkuliahan sejauh ini alhamdulillah dijalani saja baik-baik aja, nggak ada Enjoy ya? Ya enjoy, dibawa enjoy aja. Baik. Begini ya, Bang Sandi nih, Abah juga sebagai guru di sini udah hampir berapa ya? 12 tahun di sini nih. Sulit, susah, senang pasti ada, terutama masalah hati. Nah, kita bisa tadi mendengarkan dari Sherlyn dan Gali, kita bisa membantu orang lain, sementara kita terperosok. Makanya cinta kepada Allah lah yang paling utama. Karena cinta kepada manusia, berharap kepada manusia, suka mengecewakan. Gimana? Ya, iya sih, kalau saya sama sih seperti yang diucapkan oleh Teh Sherlyn, kemudian Teh Gali. Kita itu bisa misalkan ada orang yang tertimpa sebuah musibah, kemudian kita itu dengan entengnya yang sabar menjalaninya. Nanti juga ada hikmahnya di balik itu. Nah, ketika musibah itu tertimpa kepada kita, kadang kita itu tidak bisa untuk melakukannya secara dengan kesabaran gitu. Ya, betul sih kata Teh Sherlyn, kemudian kata Teh Gali. Baik. Kurang lebihnya seperti itu sih. Yang paling sulit itu adalah memang adalah memotivasi diri sendiri. Sehebat apapun seorang motivator bisa memberikan motivasi kepada orang lain, tapi belum tentu bisa memotivasi diri sendiri. Termasuk Bang Sandi sendiri ya? Termasuk saya. Misalkan kepada anak, misalkan menasihati harus rajin belajar, harus rajin menghafal, tapi saya rasakan ya memang itu adalah hal yang sangat sulit. Baik pemirsa, ini kami ini ngobrol-ngobrol di sini untuk ya sekedar memotivasi lah diri sendiri, dan khusus untuk anak di sini peserta didik ya mendengarkan. Abah akan nanya kepada pertama nih Teh Gali untuk memberikan motivasi bagaimana menjadi seorang mahasiswa atau misalkan menjadi seorang yang sukses nih, terutama untuk peserta didik yang ada di MTS Negeri 3 Subang. Silakan. Motivasi untuk anak-anak MTSN Negeri 3 Subang
tidak hanya untuk siswa-siswinya saja, tetapi untuk semua ya. Kita tuh harus semangat dalam hal belajar. Jika ada banyak tugas atau apapun, jangan dipikirkan tapi harus dikerjakan. Nah, jika kita sulit melakukan sesuatu, ya kita harus bisa melawan rasa malas dan susahnya itu. Nah, agar kita tuh mencapai tujuan yang ingin kita capai itu. Jadi jangan malas, itu aja sih. Oke, gimana Anggi? Mungkin Serlin setuju ya sama pendapat Gali, yaitu ketika kita mendapatkan tugas yang banyak itu jangan terlalu dipikirkan mungkin harus, tapi harus sambil dijalani, dalam artian dikerjakan. Kalau misalkan ada rintangan kayak tadi, misalkan waktunya yang sedikit atau mungkin kitanya yang malas, itu jangan putus asa sampai di sana, harus mungkin dipaksakan ya. Terus dibiasakan juga, kita bisa karena terbiasa, dan insya Allah kalau kita udah biasa melakukan hal seperti itu tidak akan sulit, kita akan bisa. Jadi kata Rasul kan ada, jangan menunggu pekerjaan sampai hari esok. Yang mampu kita kerjakan sekarang. Gimana Bang Sandi? Kalau dari saya untuk adik-adik sekalian itu tidak ada kesuksesan tanpa ada lelah yang harus dijalani. Artinya apa? Artinya untuk menuju kesuksesan itu mesti kita itu pasti melalui jalan yang ditempuh. Memang itu sangat melelahkan. Tapi kita itu sebagai manusia ya hanya bisa menjalani dan berencana. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Oke, sip. Barusan udah ngobrol-ngobrol. Hidup itu indah apabila dilalui dengan suka dan duka. Tapi kita itu banyak dukanya, banyak lukanya, banyak susahnya, banyak senangnya. Mari kita tanya kepada mereka ya. Ini Bang Sandi ya, apa juga ngasih motivasi sama kalian. Innal hayata akidatun wa jihadun. Sesungguhnya hidup itu adalah perjuangan dan pengorbanan. Tak terlepas itu. Nah, dengan adanya perjuangan ini pasti ada rasa pilu, sedih, sehingga Bang Sandi bisa sampai saat ini kuliah di STI dari Jogja. Coba ceritakan. Kalau saya bisa sekarang berada di titik ini, satu, saya mau bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengirimkan sesosok kedua orang tua serta keluarga yang lain yang waktu itu mungkin dulu itu waktu lulus MTS itu saya sempat berpikir tidak ingin melanjutkan ke pendidikan yang formal gitu. Tapi berkat dari dorongan orang tua serta nasihat, ya alhamdulillah kemudian saya mau melanjutkan jenjang pendidikan yang formal. Sebetulnya saya itu tidak pernah menyangka atau bahkan tidak ada terbersit sedikit pun saya itu ingin kuliah dulunya gitu. Tapi ya disitulah saya mendapatkan rahmat serta kasih sayang dari Allah yang memang itu dititipkan kepada guru saya. Dulu masih ingat saya pas baru lulus aliyah itu sempat kebingungan akan melanjutkan kemana. Tapi nggak ngedrop, nggak? Tidak. Justru saya di situ berpikir, saya itu nanti akan jadi apa, akan seperti apa, kemudian saya itu akan melanjutkan kemana gitu. Kemudian saya itu ditanya oleh guru saya, kamu itu pengen kemana kuliah? Oh, saya jawab simpel, saya itu cuman satu, saya cuman pengen bisa ngaji. Gitu. Oh, kata guru saya, ya kalau mau ngaji jangan jauh-jauh, sudah di sini saja. Diam di sini, nurut di sini. Ya saya ikuti itu. Kemudian saya beriring waktu berjalan, saya tidak menyangka akan bisa duduk di bangku perkuliahan. Karena memang kalau melihat dari segi kan kalau kuliah itu memerlukan biaya yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi alhamdulillah saya dipanggil oleh guru saya, kemudian udah nanti tahun depan kamu kuliah. Nah, kemudian masuk ke kuliah. Menenggali gimana?
Gali sendiri tuh tadi kan dari Asandi itu kayak tidak ada kepikiran untuk kuliah. Kalau Gali kan emang udah takdir Allah harus kuliah di situ. Kalau misalkan untuk suka dan dukanya banyak ya Pak, karena kehidupan manusia itu seperti roda, ada di atas, ada di bawah. Gali sendiri sebagai seorang anak, terus gimana? Itu apa? Ya apa tadi? Unek-uneknya gimana? Nah, Gali juga udah ada kepikiran untuk kuliah, ada sampai semester 5 ini. Akhirnya dengan doa dan bantuan orang tua juga dan orang ya itu alhamdulillah Gali melanjutkan kuliahnya dengan sampai Gali ada menjalankan PPL di sekolah MTSN Negeri 3 Subang. Alhamdulillah. Aduh, sangat terasa sekali ya. Semangat ya. Semangat. Terima kasih. Nah sekarang ke Anggi Sari gimana? Pengalamannya? Kalau perjalanan Sherlyn dari khususnya dari lulus SMK lanjut ke perguruan tinggi di STAI Darujana itu bisa dibilang berbeda sama Asandi ataupun Tergali. Apa tuh, gimana tuh? Sherlyn tuh pengen banget gitu ya ngelanjutin sekolah di perguruan tinggi dan salah satunya yaitu pengen kuliah di STAI Darujana. Alhamdulillah sekarang Sherlyn bisa kuliah di sana sampai saat ini semester 5 dan bisa PPL di MTSN 3 Subang. Tapi di balik itu semua ada perjuangan yang menurut Sherlyn itu apa ya, sangat tidak bisa dilupakan gitu. Pada saat Sherlyn semester 3. Saat itu semester 3 Sherlyn di kuliah itu lagi ya dibilang tugas ada gitu, agak banyakan. Terus lebih ke keluarga Sherlyn, khususnya orang tua, mama sama bapak itu lagi ada problem gitu, masalah keluarga. Mungkin di sisi lain Sherlyn harus fokus pada kuliah Sherlyn, tapi di sisi lain juga Sherlyn kepikiran mengenai keluarga gitu, orang tua. Terus Sherlyn kan anak kedua, Sherlyn punya adik juga 2. Mungkin adik Sherlyn masih butuh apa ya, bukan masih butuh tapi emang butuh rangkulan gitu dari Sherlyn, ibu pertama ataupun adik kedua. Terus hal yang mungkin sulit buat Sherlyn terima itu mama sama papa. Yang sedih terus gimana? Mudah-mudahan dengan air mata itu mahal. Bang Sandi ya, air mata wanita itu mahal. Semakin wanita mengeluarkan air mata, wanita semakin kuat. Makanya jangan pernah menyakiti wanita. Karena begitu wanita mengeluarkan air mata, wanita jadi kuat. Nah kadang-kadang kita laki-laki kuat tapi kok lemah. Tapi katanya wanita lemah tapi kok kuat. Jadi gimana orangnya? Gitu ya. Nanti mudah-mudahan dengan hal ini menjadi satu sandaran bahwa hanya kepada Allah lah kita berharap. Walaupun misalkan dari keluarga, dari teman, dari rekan kerja atau rekan perkuliahan banyak kesulitan atau banyak kendala-kendala, ingat bahwa Allah lah yang tempat kita bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Gitu kan? Sudah pada tahu lah. Nah itu. Ya memang pada kenyataannya kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup harus membutuhkan orang lain, membutuhkan orang tua, membutuhkan guru. Ya, guru itu butuh kita, butuh teman, butuh sahabat, termasuk teman curhat. Lamun cek sudah nama curhat, ngucurkan hati. Gitu kan? Iya, di curahan-curahan jangan sampai retak. Ada istilah namanya teh ada retak eceng, tahu eceng? Ini love. Itu. Makanya mudah-mudahan lah dengan adanya kalian di sini sebagai mahasiswa yang lagi berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana, karena biaya
ya, harta, terus tenaga, pikiran. Bagaimana cara membuat RVP, membuat modul, membuat pembelajaran perangkat, dibimbing oleh guru pamong. Itu kan satu perjuangan. Tidak bisa hanya tidur atau main-main saja. Tidak semudah dengan telapak tangan, tapi harus ada tadi teh. Innal hayata aqidatun wa jihadun. Hidup itu penuh perjuangan dan pengorbanan. Baik harta, tenaga, dan pikiran. Jadi Itu ya. ketiganya itu harus ada ya, Pak? Harus ada. Karena kan harta ada, kalau misalkan pikirannya tidak siap, Wah, nggak bisa. bahaya. Iya. Jadi Misalkan pikirannya siap, harta tidak ada, ya tidak. Ya. Makanya diutamakan Jadi hati dulu. ketiganya. Al-aqlu fil qalbi yufariqu bainal haqq wal batil. Fungsi akal dalam hati ke akal itu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita dahulukan, yang kita utamakan. Begitu. Maaf, Serlin nggak bisa lanjut cerita, tapi Iya. intinya selama perjuangan yang pertama orang tua, Iya. perjuangan orang tua Serlin, dari support Serlin, dari biaya, Ya. itu sangat luar biasa. Serlin sangat bangga sekali, sangat bersyukur sekali memiliki orang tua yang baik, itu yang apa ya, Mensupport. ya sangat mensupport dalam pendidikan, dalam kehidupan itu. Serlin terima kasih kepada orang tua Serlin, terutama untuk bapak dan mama, kemudian keluarga yang mendukung, kakek, paman, semuanya, Iya, teman-teman Serlin, bahkan tetangga-tetangga, saudara-saudara sangat berterima kasih. Itu berkat berkat dukungan kalian serta guru-guru Serlin dari mulai SD, MTS, SMK sampai sekarang di perguruan tinggi, dosen-dosen semua, teman-teman mahasiswa. Itu berkat kalian semua, berkat support kalian semua sama Serlin. Kalian sering memotivasi Serlin sampai Serlin bisa duduk di bangku kuliahan saat ini dan bisa melakukan PPL di sekolah Serlin MTSN 3 Subang. Baik pemirsa, Abah menemani Anggi Cerlin, Gali sama Bang Sandi beberapa menit ya. Dan alhamdulillah udah berkata di akhir. Nah, oleh karena itu Abah pribadi sebagai host dan Saktiawan sebagai kameramen. Terima kasih Bang Sandi ya. Ya. Neng Anggi Gali sama Neng Anggi, terima kasih telah menemani dan kalian tetap semangat di sini ya selama 2 bulan ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, oleh karena itu pemirsa, kita harus jargon dulu nih karena MTS Tiket Subang bukan sembarang MTS. Ya, nanti kalau Abah bilang madrasah ikuti ya. Madrasah Mandiri. Madrasah Berprestasi. MTS Negeri 3 Subang. Madrasah Riset, Madrasah Ramah Anak. Oke. Sekarang STAI-nya. Oke. STAI Radiul Jannah. Is the best. STAI Radiul Jannah. Luar biasa. STAI Radiul Jannah. Allahu Akbar. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dengan mereka bertiga dan yang lainnya nanti ya di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ada motivasi untuk kita semua, terutama untuk peserta didik yang ada di MTS Negeri 3 Subang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita salam dulu kepada mereka, pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.